pelaksanaan pertemuan rutin tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan mengusung tema pertemuan rutin dan halal bihalal digelar di dalam ruang gelatik utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dimulai pada pukul 9 pagi, Rabu 23 April 2025. Kecamatan Pesanggerahan terpilih sebagai pelaksana kegiatan, di mana para tamu undangan yang hadir terdiri dari segenap ketua tim, penggerak PKK kecamatan, dan kelurahan yang terdapat di Jakarta Selatan, termasuk tim penggerak PKK, kecamatan dan kelurahan Pesanggerahan, yang juga turut hadir dalam ajang pertemuan tersebut, yakni Ibu Sari Melati, selaku ketua tim penggerak PKK, kecamatan Pesanggerahan, beserta jajaran, dan Ibu Tika Jumadi selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Pesanggerahan beserta jajaran. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yakni Bapak Munjirin, yang saat itu diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu Esi Feransi Munjirin, beserta jajaran, kedatangan rombongan disambut hangat oleh seluruh tamu undangan yang hadir. Sesi acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars PKK yang dinyanyikan bersama-sama di dalam sejuk dan hikmatnya suasana ruang gelatik utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, pertemuan dihiasi oleh beragam sambutan-sambutan yang disuarakan kepada seluruh tamu undangan di sana. Menurut Habib Asy'ari, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Jakarta Selatan, peran PKK sangatlah penting dalam mendukung setiap program-program yang ada di dalam pemerintahan, sehingga menjadikan PKK sebagai garda terdepan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu, masih dengan momentum peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April lalu,
Dirinya juga memberikan apresiasi kepada seluruh PKK yang peran dan perjuangannya hampir sama seperti yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Ini kalau tidak didukung oleh PKK, kurang bisa maksimal kegiatannya. Karena PKK merupakan garda terdepan di dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Bayangkan saja, semua program, semua kegiatan, semua program yang ada di Sudin-Sudin itu hampir di PKK juga ada. Mulai dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Tentunya kita ingat sejarah Kartini, kemudian bagaimana perjuangannya, sepak terjangnya di dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, kami tentunya berharap pada peringatan Bulan Kartini ini kader-kader PKK di semua tingkatan, baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan juga akan bisa mencontoh secara umum apa yang dilakukan oleh Kartini, Raden Ajeng Kartini. Berhubungan erat dengan suku dinas ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian, peran PKK juga didukung oleh Kasudin KPKP Jakarta Selatan yang senantiasa memberikan semangat kepada perjuangan PKK dalam menjalani tugas di dalam masyarakat. Pembinaan yang telah dilakukan oleh Sudin KPKP bersama dengan PKK yang selama ini juga telah digerakkan dan disuarakan kepada masyarakat, sehingga program dapat berjalan dengan semestinya. Kota Jakarta Selatan sangat semangat sekali, sangat gesit sekali dalam melaksanakan semua aktivitas, baik itu aktivitas sebagai anggota PKK, pengurus PKK maupun sebagai pengurus rumah tangga. Jadi kami harapkan semua kerja keras ibu-ibu sekalian ya bisa bermanfaat dan bisa semakin mengembangkan program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Habib tadi ya, program-program dari suku dinas terkait maupun bagian-bagian dari tingkat kota itu bisa berjalan dengan lancar. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu sekalian, pembinaan yang sudah dilakukan oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan, baik itu dari tingkat kota, tingkat kecamatan, itu bisa dimanfaatkan dan bisa ditularkan juga ke teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah melaksanakan penanaman serentak, kemudian juga kita melaksanakan pemupukan, cara budidayanya, kemudian cara untuk mengatasi permasalahan ketika pertumbuhan bawang tersebut dan bagaimana pemanenannya. Dan setelah itu bagaimana nanti kita mengembangkan kembali ya bawang-bawang yang sudah kita panen itu sebagian kita jadikan bibit. Supaya apa? Supaya tetap berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di sini saja, tidak hanya sebatas seremoni saja seperti ini, karena kita juga hari ini akan memberikan sedikit apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ini sebenarnya hanya sebagai stimulus saja, dari stimulus.
dan kami sangat mengapresiasi sekali dan banyak berterima kasih kepada donatur-donatur ataupun CSR, terutama dari pihak Panamera atau East Witset Indonesia yang memberikan bibit dan sarana dan prasarana pendukung pertanian. Adapun pengumuman pemenang sekaligus pembagian hadiah ditambah sarana dan prasarana penunjang pertanian diberikan kepada para pemenang dalam perlombaan tanam bawang merah secara serentak yang diberikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan, Ibu Esi Feransi Munjirin di sana. Mengingat peran serta Dasawisma sebagai salah satu penggerak kegiatan yang terdapat di dalam PKK, Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Sudin PPAPP juga menyarankan beberapa hal dalam sambutannya terkait dengan kinerja Dasawisma yang disampaikan dengan hangat kepada seluruh hadirin. Selain itu, sosialisasi tambahan mengenai tata cara menjadi seorang presenter juga diinformasikan dengan harapan para pengurus PKK yang berminat menjadi seorang pembawa acara dapat menjalani tugasnya dengan baik dan maksimal. Kepada para ketua tim penggerak PKK kelurahan khususnya didampingi atau dipantau oleh tim penggerak PKK kecamatan, dengan hormat, dengan rendah hati saya minta tolong melakukan pembinaan atau pertemuan yang dihadiri para kader Dasawisma. Boleh secara Zoom, kalau sudah ya alhamdulillah, kalau belum saya minta tolong betul, karena kader Dasawisma itu yang tanda tangan saya, yang tukang transfer itu di virus, ketua tim penggerak PKK Mamak Parapata gede, karena itu bendahara. Jadi kalau diperiksa oleh BPK itu saya ada di virus untuk di Jakarta Selatan. Kenapa saya sampaikan Dasawisma ini Bu? Karena 85% anggaran saya itu bukan hanya tergunakan untuk honor kader Dasawisma. Kaitannya apa saya minta untuk pembinaan? Yang pertama, tolong yang sudah menjadi kader Dasawisma saat ini definitif udah punya buku tabungan, diajak untuk tidak gerusa-gerusu dan untuk menahan nafsu. Wah, kok nahan nafsu tuh Pak? Artinya begini, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan atau tidak cocok, mohon untuk disampaikan dulu ke kelurahan. Ya, sekali lagi, ajak para kader Dasawisma. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang jelas tentang apa saja, itu ngobrol dulu atau lapor ke kelurahan, ke lurah atau Pak Lurah atau ke teman-teman terserah atau Pak Sekel internal dulu. Misalnya ada yang lain sudah dapat buku tabungan, saya kok belum. Nah, masalah itu mungkin boleh ditanya dulu. Nanti kan ujungnya saya jawab. Nah itu jadi ada apapun masalah yang terjadi itu kembalinya adalah ke kelurahan. Itu mohon dengan hormat Ibu ya, nanti diingatkan lagi rekan-rekan kader Dasawisma masih terhadap dengan Dasawisma. Insya Allah kalau tidak ada halangan dan rintangan, maka beliau ini kan sedang untuk kita proses penambahan honornya. Jadi kalau ada sesuatu jangan sampai malah merusak citra nama baik Dasawisma dan PKK. Nah, karena kalau kita mau kasih hadiah lebih malah bikin tidak baik kan nanti ya gitu loh ya.
Jadi kita temani mereka, kita ingatkan karena sabar, innallaha ma'as-sabirin, insyaallah sedang kita perjuangkan. Bagaimana menjadi seorang presenter atau MC yang baik kalau Anda perempuan? Kan perempuan semua, Ibu perhatikan. Yang pertama, Ibu cek dulu bagaimana cara memegang mic. Megang mic yang benar itu kalau tidak pakai stand mic seperti itu harus tangan kanan, jangan tangan kiri. Jadi tangan kanan seperti Pak Dawoto begini ini, kemudian tangan kiri naskahnya. Apakah susunan acara atau apa ya, perhatikan ya. Jadi tangan kanan ini untuk megang mic-nya. Jarak mic dengan bibir atau mulut kita dicoba dulu karena kualitas membran atau artikulasi kata dari masing-masing orang itu berbeda. Kalau Pak Darwoto jarak yang terbaik 1,5 sampai 2 cm ujung mic dengan mulut Pak Darwoto. Ada yang agak jauh, ya, itu harus dicoba berdasarkan satu. Terus setelah itu perhatikan cara berdiri kalau Anda jadi seorang presenter atau paparan. Jadi tidak boleh harus begitu, ya. Oke. Padahal audionya kan di sana Pak Darwoto. Oke. Kalau dia baru tubuhnya diputar. Ini style kedua. Tergantung kekuatan kaki masing-masing orang. Kalau busi di sana berarti busanya begini. Oke, baru tubuhnya ya. Jadi kalau ibu langsung maka oke. Jadi kan nggak, artinya tidak terlalu seksual kan? Nggak kelihatan kan? Dan ini teknologi untuk menjadi seorang pembawa. Ibu saya kalau jadi MC berdiri saya bisa berjam-jam. Apalagi kalau udah pakai belakang, pakai terus itu kan capek. Nah, kalau begini insya kita akan bertahan lama karena apalagi kalau pakai konsep atau staff camping dan kita kan agak kencang. Ya, tumpahnya di sini. Kalau capek tinggal diganti saja. Nah, Anda akan pada nyaman. Kalau Anda seorang perempuan pasti kelihatan nanggung. Kalau ibu tidak percaya, coba nanti ibu berdiri di depan cermin, ibu lihat seperti ini. Dengan ibu begini kelihatan nanggung yang mana. Pencapaian dan kinerja PKK yang selama ini telah dicapai juga disuarakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jakarta Selatan terkait rangkaian program dan perlombaan serta rencana program yang akan terlaksana ke depannya. Pesan-pesan yang tersampaikan di dalam sambutan didengarkan dengan begitu khidmat, mencermati setiap arahan dan masukan yang diberikan kepada seluruh hadirin di sana. PKK DKI Jakarta berkarya, berdampak. Nah ini baru semangat kelihatan. Bapak Ibu yang saya hormati, gerakan menanam bawang merah tadi telah disampaikan oleh Bapak Kasudin untuk kegiatan di Jakarta Selatan. Tentunya kita telah ikuti kegiatan pada tanggal 24 Januari 2025 yang diikuti sebanyak tadi Pak Kasudin juga telah memberikan informasi kepada kita semua yang diikuti oleh sebanyak 33 penggiat urban farming dan 62 RPTRA yang telah mengikuti serta 10 kecamatan yang telah mengikuti kegiatan ini, juga 65 kelurahan. Dan terakhir mengerucut kita ambil masing-masing kecamatan 1 kelurahan dan 1 RPTRA. Dan hari ini tadi telah menyaksikan atau mendengarkan pengumuman pemenang peserta lomba tanam bawang merah secara serentak. Dan alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada para pemenang juara 1, 2 dan 3, juga harapan 1, 2 dan 3. Selamat sekali lagi, dan tadi juga telah disampaikan bahwa hadiah-hadiahnya juga ada sarana prasarana pertanian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lagi di tingkat kelurahan, juga di tingkat penggiat urban farming serta di RPTRA. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasi Sudin KPKP Jakarta Selatan, BPMP dan Panamera, BSIP atau BPMP, BSIP ya,
BSIP dan Panah Merah, terima kasih sekali lagi atas kolaborasi tahun 2025 ini di tahun awal, dan alhamdulillah gebrakan untuk Jakarta Selatan ternyata bawang merah ini hanya Jakarta Selatan yang menanam bawang merah. Dan perlu saya sampaikan jumlah hasil panen dari umbi kemarin sebanyak 599 kilo, 231 kilo. Cukup fantastis itu angkanya, lumayan loh 500 kilo. Dan memang terlihat sekali bahwa bawang merah yang kita tanam ini cukup besar-besar. Nah, ini tanda pembuktian bahwa ibu-ibu atau penggiat urban farming juga Air Petra betul-betul merespon kegiatan tersebut. Mudah-mudahan Panah Merah, mudah-mudahan ada lagi ya, dan kita bisa diajak kunjungan ke Panah Merah. Di mana itu? Di Purwakarta. Ya, mudah-mudahan semua bisa kunjungan ke sana ya, Ibu. Sebelum saya akhiri sambutan, ubur-ubur ikan lele. Mumpung belum lembur, semangat selalu Le. Dua selasih di atas kayu. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.